Hai guys, come back to my channel. Jangan lupa ya, subscribe di bawah ini dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunwara Sinta, NPM 180404176, kelas A jurusan Ekonomi Syariah, MKSKB. Di sini saya akan membuat tugas UAS untuk memenuhi mata kuliah SKB. Aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial adalah penelitian tentang dampak yang akan diberikan dengan adanya usaha, lebih ditekankan pada masyarakat khususnya dan pemerintahan umumnya. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang ditinjau dari: yang pertama, sisi rencana pembangunan nasional. Yang A, memberi kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang B, menggunakan sumber daya lokal. Yang C, menghasilkan dan menghemat devisa. Yang D, menumbuhkan industri lain. Yang E, menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri. Yang F, menambah pendapatan nasional. Dan yang kedua yaitu sisi nilai investasi per tenaga kerja. Hambatan di bidang ekonomi. Yang pertama, iklim tropisnya. Yang kedua, produktivitas rendah. Yang ketiga, kapital rendah. Yang keempat, nilai perdagangan luar negeri yang rendah. Dan yang kelima, besarnya pengangguran. Yang keenam, besarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Yang ketujuh, penggunaan tanah yang produktivitasnya rendah. Dukungan pemerintah terhadap usaha atau perusahaan yang baru dengan sistem perdagangan berjalan dengan baik melalui proteksi perdagangan dengan kebijaksanaan yang dilakukan, yaitu: yang pertama, kebijaksanaan langsung terhadap komoditi. Yang A, kebijakan perdagangan luar negeri. Yang B, kebijakan perdagangan dalam negeri. Yang C, kebijakan produksi. Dan yang kedua yaitu kebijakan tidak langsung. Dampak yang timbul dengan adanya suatu usaha: yang pertama, meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan tingkat pendapatan keluarga, perubahan pola nafkah, adanya pola nafkah ganda, tersedianya jumlah dan ragam produk, barang dan jasa di masyarakat, dan tersedianya sarana dan prasarana. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan SDM melalui pemilik dan penguasaan sumber daya alam yang teratur, penggunaan lahan yang efisien dan efektif, peningkatan sumber daya alam lain yang belum terjamah. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah lokal maupun regional melalui menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat, memberikan nilai tambah proses manufaktur, pemerataan pendistribusian pendapatan, peningkatan PDRB dan PAD. Yang keempat, pengembangan wilayah melalui meningkatkan pemerataan pembangunan, terbuka lingkungan pergaulan, membuka isolasi wilayah, dan cakrawala bagi penduduk. Aspek sosial. Yang pertama, adanya perubahan demografi melalui terjadinya perubahan tingkat kepadatan penduduk, perubahan komposisi tenaga kerja. Yang kedua, membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya usaha akan menggairahkan masyarakat sekitar untuk turut membuka lapangan kerja yang baru. Yang ketiga, meningkatkan mutu hidup. Dengan adanya usaha yang baru akan mengurangi pengangguran. Dengan demikian, pekerja sudah mempunyai penghasilan tetap, dapat meningkatkan mutu hidup mereka. Yang kedua, perubahan budaya yang meliputi terjadinya perubahan adat istiadat, nilai, dan norma budaya setempat, perubahan warisan budaya, perubahan pelapisan sosial, perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha. Yang ketiga, perubahan kesehatan masyarakat meliputi terjadinya perubahan parameter lingkungan, terkena dampak pembangunan terhadap kesehatan, potensi besar timbulnya penyakit, dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua yaitu aspek dampak lingkungan hidup. Mengapa AMDAL? AMDAL sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak tahun 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment yang disingkat EIA. AMDAL diperlukan untuk melakukan studi kelayakan dengan alasan: yang pertama,
karena undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kedua, agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Kegunaan AMDAL. AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting, menyeluruh, dan utuh dari perusahaan dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar. Peran AMDAL yang pertama yaitu peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari proyek yang akan dibangun. Dan yang kedua yaitu peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan. Yang ketiga, AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Peraturan dan perundang-undangan berlaku secara internasional berupa deklarasi, perjanjian bilateral maupun multilateral. Contohnya Deklarasi Stockholm, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment tahun 1972. Berlaku di dalam negeri, PP nomor 51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan menggantikan PP nomor 26 tahun 1986, kemudian ditindaklanjuti dengan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 sampai 15 tahun 1994. Komponen AMDAL. AMDAL adalah suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Analisis ini menghasilkan 5 dokumen, yaitu yang pertama, PIL, penyajian informasi lingkungan, yang kedua, KA atau kerangka acuan, yang ketiga, ANDAL atau analisis dampak lingkungan, yang empat, RPL atau rencana pemantauan lingkungan, dan yang kelima yaitu RKL, rencana kelola lingkungan. Sistematika pengelolaan lingkungan. Yang pertama yaitu usulan proyek, yang kedua, penyajian informasi lingkungan, yang ketiga, menyusun kerangka acuan, yang keempat, membuat AMDAL, yang kelima, membuat RKL dan RPL, yang keenam, implementasi pembangunan proyek dan aktivitas pengelolaan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like sama komennya ya.